Assalamualaikum, selamat datang di kelas IPA. Meskipun hari ini kita masih daring, tapi kita harus tetap semangat ya. Pandemi memang belum usai anak-anak. Maka dari itu kita harus tetap jalankan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jauhi kerumunan ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih Bu? Hari ini kita akan belajar listrik dan energi alternatif. Tujuan pembelajaran kali ini, kamu diharapkan bisa berpikir kritis dalam menganalisis cara menyelesaikan, menyalurkan, dan menghemat listrik, serta menyajikan karya mengenai sumber energi alternatif dengan tanggung jawab. Lalu, apa ya pentingnya mempelajari ini? Coba kita bayangkan, di masa depan atau besok sajalah, dunia ini tanpa listrik. Apa yang ada di benak kalian? Apa yang akan terjadi ya? Gelap, semuanya akan gelap. Padahal banyak kegiatan kita sehari-hari yang sangat bergantung dengan listrik. Juga di era globalisasi saat ini, banyak penemuan teknologi-teknologi baru yang bekerja dengan listrik. Coba kita ingat-ingat dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Banyak sekali aktivitas kita yang sangat bergantung dengan listrik. Mulai dari lampu tidur, kita mandi butuh listrik untuk menyalakan pompa air untuk mandi, setrika untuk baju kita yang berangkat sekolah, HP kita cas dulu kan? Pulang sekolah mau nonton TV, main game, butuh listrik. Pekerjaan orang tua kita di pabrik, di perusahaan, di pelayanan jasa, kedokteran, teknisi, semuanya membutuhkan listrik. Jadi, kalau listrik tidak ada, habis, semuanya akan terganggu kan? Nah, maka dari itu, kita harus menggunakannya dengan bijak. Lalu, pentingnya mempelajari tentang listrik dan energi alternatif kali ini, satu, karena kita tahu bahwa banyak pekerjaan yang bergantung dengan listrik. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup kita di masa mendatang. Kemudian untuk kelestarian bumi kita, juga mengajarkan kita sebagai manusia untuk senantiasa bersyukur. Tuhan memberikan rezeki berupa penemuan listrik, maka kita harus bersyukur dengan cara menggunakan secara bijak dan hemat. Nah, lalu kalau listrik itu habis, kita jadi gimana ya? Dunia ini jadi gimana ya? Ternyata ada loh anak-anak, negara yang saat ini mengalami krisis energi. Seperti yang telah kalian baca tadi ya, di LMS, beberapa negara yang mengalami krisis energi seperti Singapura, Jerman, Perancis, Inggris, bahkan juga negara India mengalami krisis energi. Apa sih yang menyebabkan negara-negara mereka mengalami krisis energi? Satu, karena mereka merupakan negara industri yang maju, banyak sekali perusahaan yang membutuhkan listrik dalam porsi yang tinggi. Yang kedua, produksi listrik mereka menggunakan gas alam. Sementara itu, gas alam harganya terus naik, tapi produksinya selalu mengalami penurunan. Selain gas alam, ada juga nih seperti negara India yang menggunakan batu bara sebagai sumber listrik. Tapi mereka juga kehabisan ya anak-anak. Apa dampaknya kalau sumber listrik di negara mereka masih menggunakan gas alam dan batu bara? Pertama, kita akan mengalami yang namanya global warming atau pemanasan global. Jadi suhu di bumi semakin lama semakin panas. Kok bisa? Karena dari minyak bumi atau gas alam juga batu bara, mereka mengeluarkan emisi karbon yang dikeluarkan ke udara. Jadi udara ini semakin panas nih. Ini bisa kita lihat atau kita tandai ciri-cirinya dengan cuaca di musim panas durasinya lebih panjang daripada di musim dingin. Makanya kita sering ya, kok panas terus ya hujan-hujan Bu? Nah, mungkin ini salah satunya. Yang kedua, karena suhu di bumi ini terus naik, maka bisa menyebabkan gunung es di kutub ini pelan-pelan akan mencair, sehingga air laut atau permukaan laut semakin tinggi.
Terus gimana kalau semakin lama itu terjadi? Di sisi lain tadi banyak sekali perusahaan-perusahaan di negara tersebut yang akhirnya tutup karena mereka tidak mampu mensuplai listrik. Jadi terjadi pemadaman nih anak-anak. Mungkin nggak ya Indonesia itu juga mengalami hal yang sama? Kita lihat datanya, di Januari sampai Juli 2021 terjadi kenaikan konsumsi listrik sebesar 4,4%. Indonesia juga menggunakan batu bara sebagai sumber energi listrik. Kenapa kok pakai batu bara? Indonesia memang diberi anugerah kekayaan tambang batu bara yang sangat banyak, jadi stoknya melimpah. Dan batu bara juga dinilai menghasilkan listrik yang baik. Tapi tadi kalian lihat sendiri kan, dampak penggunaan batu bara yang berlebihan. Nah, lalu apa sih sebenarnya batu bara, gas alam, minyak bumi? Mereka disebut dengan energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah sumber daya alam yang diambil dari alam, di mana proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun. Makanya ini juga disebut sebagai energi fosil. Karena jumlahnya di bumi yang sangat terbatas, maka jika habis tidak bisa diperbaharui. Mari kita tarik kesimpulan ya. Jadi dari krisis listrik, kemudian penggunaan listriknya sangat tinggi, karena mereka juga menggunakan batu bara, gas alam, dan sebagainya tadi sebagai sumber listrik, maka apa solusi yang bisa kita tawarkan? Pinter sekali. Kita harus mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan, yang tidak menghasilkan emisi karbon, dan yang bisa selalu diperbarui. Apa itu? Itu adalah energi terbarukan atau energi alternatif, sumber daya alam yang bebas kita dapatkan di alam dan bisa digunakan secara terus-menerus, seperti matahari, air, angin, bahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jumlahnya tidak terbatas dan bisa terus-menerus diperbaharui. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, dari matahari, kita bisa menghasilkan listrik melalui PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Cara kerjanya dari matahari, kemudian cahayanya ditangkap oleh panel surya. Nah, di panel surya yang berwarna biru, kotak-kotak persegi ini anak-anak, itu ada yang namanya sel foto. Nah, sel foto ini dialah yang akan menangkap atau memproses cahaya matahari. Kemudian panasnya cahaya ini akan diteruskan ke inverter, di mana di situ ada air yang dipanaskan, kemudian menghasilkan uap, dan uap inilah yang akan diolah oleh generator untuk menjadi listrik. Apa sih kelebihan dan kelemahannya? Karena dia menggunakan matahari, maka dia sama sekali tidak menghasilkan karbon, jadi minim polusi. Tapi biayanya juga cukup mahal nih untuk alat-alat yang digunakan, serta sangat bergantung dengan jumlah cahaya matahari. Jadi untuk beberapa negara yang mereka minim cahaya matahari, ini belum tentu cocok anak-anak. Lalu yang kedua, ada yang namanya pembangkit listrik tenaga angin. Ini berarti melalui angin yang ada di sekitar kita. Ciri utamanya, kalau biasanya kita melihat ada turbin-turbin besar yang berputar. Nah, ini juga melibatkan turbin nih. Turbin yang berputar, nah, kemudian diolah gerakannya angin itu sama generator, kemudian dirubahlah menjadi listrik, disalurkan oleh transformator, kemudian disalurkan melalui kabel-kabel listrik. Nah, ini juga punya kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya karena menggunakan angin, biayanya lebih murah, alatnya juga terjangkau, minim polusi. Tapi lagi-lagi karena kita bergantung dengan alam, maka sangat bergantung dengan jumlah angin yang dihasilkan. Yang ketiga, pembangkit listrik
tenaga air. Nah, kalau PLTA ini, kalau kamu biasanya melihat waduk atau bendungan, nah biasanya ini memanfaatkan air-air yang ada di bendungan. Jadi air yang ada di waduk dialirkan melalui pipa-pipa. Air inilah nanti yang akan menggerakkan turbin, kemudian turbin itu berputar, dan gerakan-gerakan itulah yang akan diolah oleh generator menghasilkan listrik. Kelemahan dan kelebihannya, pembangkit listrik tenaga air ini bebas emisi, lebih tahan lama, dan berdaya lebih besar dibandingkan energi terbarukan lainnya. Selain itu, danau yang dijadikan penampung airnya juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana wisata, seperti untuk kolam pemancingan, kemudian untuk sarana berfoto-foto. Nah, tapi sayangnya karena membutuhkan lokasi yang besar, jadi lokasi terbatas. Dan lagi-lagi nih, karena kita bergantung dengan alam, maka faktor jumlah air juga sangat menentukan untuk pembangkit listrik tenaga air ini. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa menggunakan listrik secara bijak dan hemat. Mulailah dari langkah-langkah kecil, seperti kita menggunakan lampu yang hemat energi, lampu LED. Selesai kita menggunakan alat-alat elektronik, matikan ya. TV selesai tonton, matikan. Kemudian, lepaskan kabel dari stop kontak setelah selesai. Ayo, siapa di sini yang suka ngecas HP, dicopot tapi masih nancep nih? Nah, jangan diulangi ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.